Assalamualaikum Sobat Film, terima kasih sudah nonton video ini. Semoga Sobat Film suka dengan video yang diupload dan subscribe channel Mimin ya. Oke, sekarang kita akan menceritakan dongeng yang berjudul Blazing Diamond. Film ini mengisahkan tentang seorang pemuda yang klannya dihabisi oleh musuh bebuyutannya. Demi membalaskan dendamnya, sang pemuda pun rela untuk berlatih ilmu 18 tapak naga penghancur yang belum dapat dikuasai oleh siapapun. Bagaimanakah kisah kelanjutannya? Mari kita simak dongengnya. Let's check it out. Dikisahkan terdapat 9 topeng sakti yang dapat membangkitkan ilmu kungfu kuno apabila dipakai oleh orang yang tepat. Untuk mewujudkan ambisi menguasai dunia, klan sayap hitam pun mengumpulkan 9 anak yang dapat membangkitkan potensi topeng sakti dan melatihnya. Di tengah jalan, salah satu dari 9 anak tersebut ternyata berhasil diselamatkan oleh ketua klan Dewa Api dan dididik sebagai penerus tahta. Tidak suka dengan kenyataan yang ada, si Cheng Xiu anak kandung sang ketua lalu bersekutu dengan klan sayap hitam untuk merebut posisi ketua, namun kalah dalam duel 1 lawan 1 dan pergi menghilang. Film dimulai dengan ketua klan sayap hitam bernama Suki yang sedang menerima kekuatan mantel neon sakti dan berubah wujud menjadi perempuan akibat ilmunya tersebut. Ia pun merencanakan akan menyerang klan Dewa Api pada saat upacara penyerahan tahta esok hari. Sementara di tempat lain, sedang terjadi keributan antar klan di pemandian air panas. Keributan ini mengganggu Tiansong sang anak Dewa Api yang sedang bermeditasi di dalam air. Tiansong yang marah kemudian menghajar 2 orang yang berkelahi hingga tak berkutik dan melepaskan kungfu Dewa Apinya. Sejurus kemudian, Tiansong dibuat terpental tak berdaya oleh kekuatan api dari balik pintu yang membatalkan pertarungan mereka. Tak disangka, orang itu adalah ketua Dewa Api yang mencegah Tiansong dari masalah yang ditimbulkannya. Adegan berikutnya memperlihatkan Tiansong yang sedang makan bersama dengan ayah angkatnya dan membicarakan upacara pewarisan tahta esok hari. Tiansong yang teringat akan adiknya si Cheng Xiu kemudian mencoba membujuk ayahnya untuk memaafkan kesalahan sang adik dan menerimanya kembali ke dalam klan. Ketua Dewa Api pun dengan tegas menolak permintaan itu karena peraturan klan yang tidak memperbolehkan seorang pengkhianat untuk diterima kembali. Keesokan harinya, diperlihatkan seorang pengemis yang sedang berlari di jalanan dan diselamatkan oleh Tiansong dari tabrakan. Pengemis itu rupanya adalah Cheng Xiu adik Tiansong yang selama ini menghilang. Tiansong pun membawa Cheng Xiu kembali ke klan Dewa Api. Sesampainya Tiansong di markas klan Dewa Api, sang ketua dan semua anggota pun sudah menunggunya untuk memulai upacara penyerahan tahta. Tiansong kemudian meminta upacara penyerahan tahta dibatalkan karena posisi ketua klan menurutnya adalah milik Cheng Xiu. Tiansong yang bersikeras untuk menolak tahta Dewa Api pun kemudian dihukum bersama Cheng Xiu karena dianggap bersengkongkol. Tidak lama, datanglah Suki ketua klan sayap hitam yang menyerang markas. Di tengah pertempuran, Tiansong berhasil mengalahkan beberapa anak buah Suki. Namun di sisi lain, para tetua klan yang berusaha menyerang Suki bertumbangan satu persatu akibat mantel neon sakti milik Suki. Melihat hal ini, Tiansong pun mencoba menyerang Suki namun terpental dan terluka dalam. Melihat Tiansong yang terluka, giliran Dewa Api yang menyerang dengan jurus tendangan maut, tapi dengan enteng dihindari oleh Suki. Ia kemudian melancarkan serangan bola api, tapi serangan itu malah dibuat mainan Suki dengan meledakkannya di lantai ruangan dan membuat semua orang yang bertarung bertumbangan. Dewa Api yang marah sekali lagi melancarkan tendangan dan disambut Suki dengan tapak racun yang langsung membuat Dewa Api tumbang. Melihat ayahnya yang tak berdaya, Tiansong nekat memakai topeng dan bertarung melawan Suki. Tiansong yang belum bisa mengendalikan kekuatan topeng, melancarkan beberapa tapak api namun tidak mempan terhadap Suki. Bahkan, dengan kesaktian Suki,
Tapak api milik Tiansong cuma melewati badan Suki saat dilancarkan dan malah mengenai ayahnya sendiri. Suki pun berbalik menyerang Tiansong dengan tapak beracun tanpa penawar yang membuatnya terluka makin parah. Saat Suki akan melancarkan serangan terakhir, Tiansong pun dibawa kabur oleh salah satu tetua klan yang menyuruhnya pergi ke rumah makan naga untuk mengobati racunnya dan juga berlatih 18 tapak naga penghancur. Tanpa diduga, datanglah Suki yang bertarung dengan sang tetua. Sang tetua sempat melancarkan serangan 3 telapak naga, namun kalah sakti oleh teknik hati besi dari Suki dan tewas dibunuh. Sampailah Tiansong di rumah makan naga. Di sana, ia bertemu dengan Susi sang pelayan yang menjelaskan pada Tiansong bahwa rumah makan naga merupakan rumah makan obat pertama di dunia yang dapat menyembuhkan berbagai luka yang mendekati kematian. Tentu saja asalkan pelanggannya memiliki uang. Tiansong yang tidak memiliki uang lalu mengambil sebutir obat dan memakannya kemudian pingsan. Karena harga obat yang dimakan Tiansong mahal, ia kemudian diikat dan digeledah oleh Susi untuk membayar. Susi yang menemukan topeng lusa dalam baju Tiansong terlihat ketakutan dan berniat menghancurkan topeng tersebut. Tiba-tiba, datanglah Nyonya Huang pemilik rumah makan naga yang mengetahui makanannya telah dicuri oleh Tiansong dan memerintahkan Tiansong ganti rugi makanannya dengan menjadi pelayan hingga hutang-hutangnya lunas. Di suatu kesempatan, Tiansong pun lagi-lagi mencuri. Kali ini yang diminumnya adalah arak obat yang dalam beberapa kali tenggakan membuatnya tak sadarkan diri. Dalam mimpinya, Tiansong naik ke lantai 4 rumah makan naga dan bertemu naga sungguhan, di mana di depannya sudah ada Susi yang mencoba membunuhnya karena topeng lusa dianggap akan membawa bencana ke rumah makan naga. Ia pun kaget dan bangun. Tanpa diduga, pisau Susi pun sempat tertancap di dekat lengan Tiansong yang darahnya beracun. Sadar araknya dicuri, Nyonya Huang kemudian memarahi Tiansong dan mengatakan bahwa hutangnya bertambah banyak hingga ia tidak bisa membayarnya sampai tua. Melihat Tiansong yang tidak dapat menggunakan kungfunya akibat racun dalam jantungnya, Nyonya Huang kemudian membantu mengeluarkan sebagian racun dalam jantungnya hingga Tiansong bisa menggunakan kungfunya kembali. Di tempat lain, Cheng Xiu berpura-pura kepada ayahnya bahwa Tiansong telah tewas. Syok mendengar Tiansong telah tewas, Dewa Api Tua pun memberikan jabatannya kepada Cheng Xiu. Rupanya, Cheng Xiu kembali bersekongkol dengan Suki untuk melenyapkan Tiansong dan seluruh klan Dewa Api yang tersisa. Instruksi pembunuhan Tiansong sampailah kepada 2 asasin yang mengejarnya sampai ke rumah makan naga. Tiansong pun dibuat terkapar dengan kunai bius, tapi berhasil kabur. Saat dikeroyok oleh 2 asasin, datanglah Nyonya Huang yang membantunya melawan kedua asasin tersebut. Salah satu asasin melemparkan kunai dan mengenai Susi. Hal itu membuat Tiansong marah dan mengerahkan jurus naga yang sama dengan Nyonya Huang hingga membuat salah satu asasin tewas di tempat dan yang lainnya kabur. Sadar bahwa tempat sembunyinya ketahuan, Tiansong pun berlatih ilmu kungfu dengan para master di rumah makan naga. Hingga suatu saat, ia pun berkesempatan naik ke lantai 4 dan bertemu dengan Nyonya Huang yang ternyata adalah master dari 18 tapak naga yang Tiansong cari. Di lain tempat, Cheng Xiu dan kelompoknya terlihat membantai anggota klan lain atas instruksi Suki. Ia pun akhirnya mendapat instruksi untuk membunuh Tiansong kakaknya sendiri di rumah makan naga. Keesokan harinya, datanglah Cheng Xiu ke rumah makan naga menemui Tiansong. Cheng Xiu yang berpura-pura akan menembak Tiansong mengatakan bahwa ayah mereka masih hidup
dan menunggunya untuk pulang. Pasukan Cheng Xiu kemudian menembaki bulu burung hitam yang kemudian berubah wujud menjadi Suki. Pertarungan Suki dengan para master rumah makan naga pun pecah. Nyonya Huang kemudian mengeluarkan tiupan seruling sakti, namun ditepis dengan mudah oleh Suki. Melihat hal ini, para master lalu bersatu mengeroyok Suki dengan jurus andalan masing-masing. Namun apa daya, kesaktian mereka bukanlah tandingan Suki yang mementalkan mereka dengan mudah. Nyonya Huang pun menjadi sasaran tapak beracun Suki hingga terpental jauh. Melihat para master bertumbangan, Tiansong melancarkan jurus 18 tapak naga, tapi ternyata kekuatannya tidak cukup kuat mengalahkan Suki hingga mengakibatkan ia muntah darah. Cheng Xiu pun selanjutnya jadi sasaran amukan Suki yang mengembalikan bola api milik Cheng Xiu dengan teknik hati baja dan membuat Cheng Xiu tewas di tempat. Tak berhenti sampai di situ, Suki pun menghantam kepala Tiansong hingga tak sadarkan diri dan memakai topeng Lousa hingga dirinya mendapatkan 2 ilmu kesaktian, yaitu ilmu hati besi yang dimilikinya dan 18 tapak naga yang didapatkan dari topeng Lousa. Sementara waktu di dalam alam bawah sadar, Tiansong bertemu dengan kakek tua jelmaan dari ilmu naga yang dipelajarinya. Dengan pemahaman yang dimilikinya, Tiansong pun bersemedi dan bangkit kembali ke alam nyata dengan ilmu barunya. Dalam sekejap, topeng Lousa akhirnya dapat direbut kembali oleh Tiansong. Tak berhenti sampai di situ, ia pun berhasil menghancurkan mantel neon sakti Suki dengan 18 tapak naga yang dipelajarinya. Pertarungan pun kembali terjadi. Ilmu kesaktian Tiansong ternyata belum cukup melampaui Suki. Ia pun tersudut dan berkali-kali menerima bogem mentah dari Suki hingga topeng Lousa pun pecah. Saat topeng Lousa pecah, tanpa diduga, kekuatan topeng tersebut menyatu ke badan Tiansong dan mementalkan Suki hingga muntah darah. Terbakar amarah, Suki pun terbang ke angkasa dan melancarkan jurus 18 tapak naganya. Tak tinggal diam, Tiansong juga mengeluarkan jurus tapak naga menerjang langit yang memunculkan naga raksasa dan memakan naga milik Suki serta menghantamnya. Suki yang sekarat sempat bertanya pada Tiansong bagaimana ia melakukannya, dan dijawab enteng oleh Tiansong bahwa ia tidak akan mencapai ilmu tersebut apabila tidak didesak oleh Suki hingga hampir mati. Dan film pun tamat. So, bagaimana tanggapan sobat film tentang dongeng barusan? Semoga bisa menghibur hati dan jiwa sobat film ya. Jangan lupa like dan subscribe untuk membantu channel Rangkum Film tetap berkembang, oke? Dan akhir kata dari Mimin, wassalam.